Pemirsa NTV, media di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi yang sedang kita alami membuat banyak sekali media-media yang sedang bermunculan. Terutama media-media sosial yang belum memiliki legalitas yang pasti. Bagaimana perkembangan media dari masa ke masa? Akankah ada persaingan yang sangat ketat antara media mainstream dan juga media sosial yang sudah merajalela? Kita akan kupas tuntas dalam Dialog Nasional NTV bersama saya, Panca Puspita. Pemirsa NTV, berjumpa lagi bersama saya Panca Puspita dalam Dialog Nasional NTV, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio yang akan membahas tentang perkembangan media dari masa ke masa. Kita akan menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir di studio yang sudah menemani saya. Selamat datang Mbak Happy Octavia, ini adalah perwakilan dari kelompok kerja Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Selamat datang Mbak Happy. Terima kasih Mbak Panca. Sudah lama ya kita nggak pernah bertemu dan tidak pernah ngobrol ya? Iya. Mbak Happy adalah salah satu senior saya di jurnalistik, dan saya juga mau menyapa Mas Dedi Jumhardianto. Ya. Ini dari perwakilan dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Ya, selamat siang. Datang Mas Dedi. Ya. Sehat Mas Dedi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sudah vaksin pasti? Sudah 2 kali. Harus vaksin ya kan, apalagi Ya. Anda wartawan juga ya kan? Harus jaga protokol kesehatan secara ketat ini. Dan juga saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Abdul Aziz Ya, dari Ketua ISNU, betul? Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, yang juga dosen jurnalistik atau dosen komunikasi penyiaran Islam di Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Ya. Saya benar ya, karena saya nyontek, mohon maaf ya. Kalau nggak nyontek saya nanti nggak bisa. Baik, ini memang sengaja saya akan berbicara atau ngobrol secara santai, karena ini berbicara masalah media dari masa ke masa. Ya. Kalau saya tahun kelahiran 2000 ya Mbak Happy saya. Oke. Masih muda ya? Masih muda ya? Karena kita berbicara masalah media dari masa ke masa. Boleh diceritakan Mbak Happy, kalau dari pengetahuannya Mbak Happy, media itu sebenarnya yang muncul pertama kali itu media cetak, media televisi, atau bagaimana Mbak? Iya, Mbak Panca, jadi kalau menurut sejarah gitu ya, dan mungkin kita bisa banyak googling ya, di situs-situs resmi itu memang yang pertama kali itu yang muncul itu adalah koran ya. Koran zamannya sebelum kemerdekaan itu dulu ada, memang mungkin secara detail Mas Dedi yang bisa cerita, karena memang Mas Dedi juga berkecimpung di koran ya. Jadi lambat laun yang berkembang, kemudian muncullah TVRI, kemudian juga RRI, kemudian makin kemarin itu tahun 89 itu muncul TV hitam putih. nasional. Bukan ya, masih TV hitam putih nasional, ya? TV swasta, TV maaf swasta, ya. Setelah didominasi sekian tahun oleh TVRI dan RRI, kemudian tahun 89 itu muncullah TV swasta pertama. Dan yang akhirnya berkembang sampai sekarang ini sudah banyak TV-TV nasional yang bermunculan begitu. Berarti memang karena kemajuan teknologi itu mengakibatkan akhirnya maju sangat pesat gitu ya Mbak, tentang media-media itu. Betul sekali. Karena memang ini adalah sebuah tuntutan di mana masyarakat kita ini kan membutuhkan informasi yang cepat. Ya, informasi yang benar, informasi yang akurat. Kemudian muncullah TV-TV, khususnya TV-TV ini ya, dengan berbagai segmen ya. Ada yang segmen pemberitaan, kemudian juga dia multi segmen dan macam-macam kayak gitu. Tentu saja itulah yang menjadi pilihan masyarakat kita untuk saya pengen lihat TV
menayangkan berita-berita, oh TV ini. Kalau saya pengen infotainment, oh di sini aja, ya seperti itu. Baik, oke. Mbak Happy, terima kasih. Terus kalau untuk Mas Dedi, ini kalau Mbak Happy tadi sudah bilang wewenangnya Mas Dedi yang bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang perkembangan media itu dari masa ke masa. Kalau dari awal katanya media cetak dulu, Ya. setelah itu muncul media televisi atau media radio? Radio dulu. Oh radio dulu berarti. Boleh dijelaskan secara rinci? Ya, Mas kalau Dedi? sepengetahuan kami memang media cetak ini sudah ada sejak kalau masuk di Indonesia itu sejak penjajahan Hindia Belanda itu dulu sudah ada koran media cetak. Kemudian lambat laun kita di era sebelum kemerdekaan itu kita mulai ada radio dan bahkan ketika sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta mengumumkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dulu juga salah satunya lewat media, yaitu media radio. Kala itu disiarkan di radio, maka tersiarlah kabar bahwa negara ini merdeka begitu. Dan itu juga salah satu peran penting media kala itu lewat siaran radio. Kalau boleh ya sekarang menjadi Radio Republik Indonesia, RRI. Dan perkembangan media ini bertambah pesat di kala reformasi. Di kala reformasi tahun 1998 itu, ini perkembangan media kembali pesat. Kalau dulu ya boleh dikatakan tadi sama Mbak Happy itu ada media televisi, masih ada TVRI, yang kala itu gambarnya masih hitam putih, begitu kan, antena televisi pakai antena siaran masih belum UHF gitu kan, gambarnya sedikit ya bisa diterima dengan baik, dengan tidak begitu. Kalau dulu nyebutnya ada semutnya gitu ya. Ada semutnya begitu kan. Dan dulu itu saya masih ingat betul ketika saya masih masih kecil begitu, yang punya televisi ini jarang, masih beberapa orang saja. Satu dusun satu, kira-kira begitu. Ini kalau boleh mengenang masalah kecil, masa kecil begitu. Jadi bagaimana saya itu dulu hari Minggu harus bangun pagi, kemudian mandi dan dandan rapi demi untuk mendapatkan urutan paling depan nonton televisi. Nah itu saya alami dulu memang. Meskipun dengan ada agak gambar semut-semut begitu. Dan program siarannya dulu tertata betul ya kala itu. Nah harus bagian terdepan. Terus di depan televisinya kalau masih hitam putih dikasih mika yang biru. Kadang, gitu kan. Iya. Ya kan? Iya. Baru ketika itu era tahun 95 ke atas begitu kan. 98 baru mulai bermunculan televisi-televisi swasta dengan siaran yang sudah mulai berubah. Kalau dulu hanya siaran ya kelom pencapir adanya begitu itu di era tahun setelah pasca 98 itu mulai kemudian berkembang pesat perkembangan media, salah satunya yang sangat dirasakan betul adalah media televisi saat itu. Dan di mana isi siarannya juga sudah mulai berubah, kontennya sudah mulai banyak dan banyak dirasakan. Kemudian era ini mulai berkembang lagi, bermunculan banyak radio siaran swasta, radio kalau televisi. Kemudian izin-izin pendirian perusahaan pers begitu ya, kira-kira siaran. Saya kebetulan dulu juga pernah bersiaran di radio. Jadi bagaimana rasanya saya dulu ngalami. Ya, bersiaran masih menggunakan kaset pita. Bener. Ya kan, kaset pita. Ini transformasinya ya, kalau ngomongkan media. Radio dulu masih pakai kaset pita. Bener. Muternya harus Masya Allah luar biasa begitu ya. Pakai pulpen dulu kalau kan nggak bisa. Dan itu nggak boleh ngawur. Nggak boleh ngawur, harus pas gitu. Wah, dan kita juga harus ngepaskan, oh kira-kira putaran sini, oh sudah. Ternyata pengalaman juga sih Mbak Happy. Memang pengalamannya memang seperti itu. Kalau kebanyakan ceklek akhirnya pitanya renteng. Bener. Belum lagi ketika diputar kasetnya bulet begitu kan. Wah, trouble sekali. Terus belum lagi kaset yang lama jamur, kemudian suaranya masih ngak-ngik gitu kan, tidak enak didengar. Maka kemudian di era tahun 2004-2005 mulai bertransformasi, ada VCD, video compact disc, ada CD.
Dan itu baru ketika VCD masuk, itu cepat langsung era digital, komputerisasi. Kita rasakan di tahun 2008, 2009, 2010 itu transformasi dari kaset, VCD, kemudian beralih ke komputerisasi. Jadi kalau dulu siaran radio, kita bisa nuruti request pendengar, itu Masya Allah, kita betapa amat Sampai pendengar itu dikirim-kirimi ya, Mas? dicintai oleh fansnya begitu kan. Iya. Sampai dapat bingkisan-bingkisan ya, Mas? Karena memang butuh jerih payah dan pengorbanan keras untuk bisa menuruti request dari pendengar itu. Jol ini gitu jadinya kan. bernostalgia loh Nah. ini sama insan-insan radio. Saya juga kebetulan insan radio, Mas Dedi. Ya, Besoknya rambutan datang. Nggak pakai besok, sorenya. langsung. Ya. Dan dulu waktu di radio itu tahun segitu itu requestnya bukan kayak sekarang pakai WhatsApp. Dulu masih pakai kartu pos, ya kan? benar, Kartu pos, jadi kartu benar pos sekali. begitu kan. Nah itu adalah bagian transformasi media ya, yang hari ini harus kita sampaikan ke generasi milenial, yang mungkin mereka tidak ngalami langsung, tidak pernah tahu dan mungkin mereka mau tahu aja syukur begitu kan. Dan itu harus kita ceritakan bahwa era itu ada. Era itu ada. Era susah itu ada ya, Mas Dedi, ya. Dan sampai hari ini mungkin beberapa radio siaran swasta di Banyuwangi itu masih menyimpan koleksi-koleksi kaset-kaset kita dengan rapi meskipun sudah tidak lagi diputar, sudah tidak lagi. Tapi mereka masih mendokumentasikan itu sebagai sebuah benda bersejarah begitu kira-kira. Aset ya. Dan setelah komputerisasi di tahun 2010, kemudian sampai hari ini baru di tahun 2015 ya 2019 ada mulai media sosial. Memang tantangan terberat media hari ini kalau boleh dibilang, mohon maaf, kalau dulu request di radio menjadi suatu kebanggaan bagi seorang pendengar, mungkin hari ini sudah tidak lagi begitu mohon maaf didengar bernostalgia seperti dulu lagi. Ketika dulu disebut namanya di siaran radio itu sangat luar biasa begitu kan. Saya mau bicara loh, dulu itu kalau orang disebut namanya di radio, muncul ada pendengar namanya ini, itu bangga loh. Bangga. Mas. Nah, Bunga-bunga loh sudah itu hatinya. tapi hari ini bagaimana warga masyarakat sudah tidak perlu request ke radio lagi untuk bisa memutar lagu kesukaannya. Tinggal klik lewat genggaman, sudah selesai. Betul sekali. Waduh, terima kasih. Ini jadi mengulang masa lalu ya. Mas Dedi, terima kasih loh sudah mengajak saya ke nostalgia. Nanti kita akan bertanya sama Pak Abdul Aziz. Ini kalau Pak Abdul Aziz saya pengen tahu pengalamannya di zaman era yang dulu terkait media juga. Tapi nanti ya Pak, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.